Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Seluruh pemirsa TV One yang budiman di seluruh Nusantara, wabil khusus keluarga muslim, hafizakumullah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kita. Ini satu kajian tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan iman untuk keluarga muslim, dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, iman itu dalam pendidikan keluarga, wabil khusus pendidikan untuk generasi kita, karena iman inilah yang menjadi urutan utama. Tentunya setiap apa yang kita lakukan tentunya ada tahapan, ada urutan. Dan urutan untuk membina, mengokohkan sebuah generasi itu dalam pendidikan, itu adalah pendidikan iman, yang hari ini kadang kita mungkin terlalaikan, atau mungkin kita belum tahu bagaimana tahapan itu yang sesungguhnya. Maka subhanallah, pendidikan iman ini seperti pondasi utama, ya. Ini adalah pondasi utama. Setelah iman mungkin pendidikan Al-Quran, mungkin adab dan seterusnya. Ini yang mendasari seluruh pendidikan di generasi kita. Ini adalah tarbiyah imaniyah, pendidikan iman. Sehingga subhanallah, seorang sahabat mulia, ini seorang sahabat mulia mengatakan bahwasanya kunna fityan hazawirah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alamna al-iman qabla an nata'alama al-Quran. Summa ta'alamna al-Quran fazdadna bihi imana. Ini Jundub bin Abdullah mengatakan, seorang sahabat mulia ini Jundub mengatakan, kami ini dulu fityan hazawirah, kami di masa itu ini kami masih fityan hazawirah, masih remaja di zaman Rasul. Kami adalah remaja-remaja yang baru tumbuh, dan yang kami lakukan adalah ta'alamna al-iman, kami belajar iman, baru kami belajar Al-Quran. Setelah belajar Quran, keimanan kami bertambah. Maka hari ini yang menjadi konsep besar pendidikan kita ini, mari kita ikut bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Rasulullah mendidik sahabatnya dengan pendidikan iman, baru pendidikan Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita sudah mulai hifdzul Quran, hafalan Quran, bagus. Nah, karena ini tentunya adalah bagian dari pendidikan Islam. Tapi sebelum itu semua yang harus hadir di anak-anak kita, di generasi kita, adalah tarbiyah imaniyah dulu, pendidikan iman dulu. Begitu. Sehingga mari kita renungkan, nanti ada hadis Aisyah yang cukup panjang, bagaimana pendidikan iman ini adalah menjadi pondasi. Aisyah mengatakan, inna manuzila awalu manuzila minal Quran suratun minal mufassal. Ya, pertama kali turun kepada kami ketika kami di Mekah itu Al-Quran, yang pertama kali turun itu surat-surat mufassal. Fi dzikrul jannati wan nar. Surat-surat pendek, ya. Dan kita tahu karakter surat-surat Makkiyah adalah surat-surat pendek. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq itu surat-surat Makkiyah. Fihi dzikrul jannah wan nar. Ya, ulama mengatakan dari mulai surat Qaf sampai ke belakang itu surat-surat mufassal, pendek-pendek dan syarat dengan makna keimanan. Fihi dzikrul jannah wan nar, bahkan di dalamnya ya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, surga dan neraka itu. Gitu ya. Yang pertama kali turun adalah ayat-ayat yang berisi tentang keimanan. Sehingga adalah hatta idza saban nas ilal Islam nazalal halal wal haram. Ketika kelak orang sudah mulai masuk Islam, keimanan sudah kokoh, baru turun halal haram. Perintah dan larangan turun setelah kokoh keimanan. Gitu ya.
Jadi terbayang ya, urutannya adalah pondasinya iman, dibangun di atas iman itu adalah perintah dan larangan. Iman sudah kokoh, baru ada larangan dan ada perintah. Maka Aisyah mengatakan, "Lau ma nuzila minal Qur'ani la tasrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abada." Andai saja yang pertama kali turun itu larangan, belum pengokohan iman, belum penguatan iman, tiba-tiba larangan, la tasrabul khamra, jangan kalian minum minuman keras. Maka orang-orang akan mengatakan, orang-orang yang baru masuk Islam itu akan mengatakan, kalau begitu kami tidak bisa meninggalkan khamr selamanya. Lau ma nuzila minal Qur'ani la taznu laqalu la nada'u zina abada. Andai pertama kali yang turun itu adalah jangan kalian berzina, Aisyah mengatakan orang-orang yang belum kokoh imannya itu akan mengatakan, kalau begitu kami tidak bisa meninggalkan zina selamanya. Maka sekali lagi ini konsep pendidikan yang harus hadir di kita hari ini, mari kita perbaiki. Itu adalah pendidikan iman sebelum Quran. Quran saja yang itu adalah pedoman hidup kita, itu nanti setelah kokoh pondasinya, hebat pondasinya, baru ilmu-ilmu yang lain. Dan kita tahu ya, kalau kita seumpamanya ingin membangun gedung 3 lantai, ya kan, mungkin lebih dari itu, 5 lantai, katakanlah hari ini Burjul Arab itu adalah gedung yang paling tinggi di dunia di Dubai hari ini, itu 940 meter, itu kokoh dan orang naik ke atas, bahkan subhanallah mahal ya kalau ingin makan malam di atas itu, dan orang tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena pondasinya adalah kuat, dan pondasi itu adalah iman. Sedangkan nanti sholat, zakat, puasa, Ramadan, ya kan, meninggalkan riba dan seterusnya, itu adalah beban yang dibangun di atas iman. Bahkan Al-Quran sering mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah. Sholat saja kan berat itu, illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, ya, maksudnya yang keimanannya sudah kokoh dan khusyuk. Bahkan nanti kalau kita lihat, subhanallah, syariat-syariat yang lain itu dibangunnya, diperintahkannya nanti ketika sudah hijrah kan. So, mau nanti sholat ini memang diperintahkan pada tahun ke-10 ya, sholat 5 waktu itu, dalam artian 3 tahun sebelum hijrah ya, ini mungkin 3 tahun sebelum hijrah nih, kurang lebih tahun ke-10 ya, Amul Huzni. Terus kemudian ketika Rasulullah sedih atas wafatnya Khadijah dan paman beliau, kemudian Isra Mi'raj itu tahun ke-10 kenabian. Setelah itu puasa Ramadan, itu subhanallah di Mekah belum ada puasa Ramadan, diwajibkannya di Madinah setelah keimanan kokoh. Kemudian khamr dilarang, betul-betul dilarang, itu tahun ketiga Hijriah itu setelah perang Uhud, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mari kita renungkan, lan yasluh amru hadhil ummah illa bima saluha alaihi awaluha. Urusan umat ini, kita ini tidak akan bisa kokoh kecuali kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus saleh kita. Dan pendidikan dalam salafus saleh itu adalah pendidikan iman, baru pendidikan Quran. Dan kita lihat ini pendidikan iman, bagaimana para nabi, orang-orang soleh ini, pendidikan iman adalah pendidikan yang paling urgen, sehingga sudah saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Lihat Nabi Ya'qub ini sebelum meninggalnya dikumpulkan putra-putranya, dikumpulkan semua, yang ditanya bukan yang lain. Nabi Ya'qub merasa tenang ketika sudah berhasil mengokohkan keimanan. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Anak-anak yang soleh itu mengatakan, kalau na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yang kami sembah ya itu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kami, Rabb engkau, dan Rabb ayah kita para nabi sebelumnya. Begitu, dan subhanallah, sehingga nanti sesungguhnya ujian agama itu lebih besar daripada ujian dunia. Yang ulama mengatakan fitnatud din a'zam min fitnatid dunya. Kalau ujian agama itu maksudnya adalah ujian keimanan. Seseorang dianugerahi anak yang tidak beriman atau istri yang tidak beriman, sebagaimana terjadi pada Nabi Nuh. Ini berat.
Ya kan, sampai-sampai subhanallah, Nabi Nuh itu kemudian mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, anakku ya sini nak, naik berimanlah engkau kepada Allah dan naik di perahu ini bersama orang-orang yang beriman. Ya, ini redaksi Qur'annya ada, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya, anakku sayang, sini nak, irkam ma'ana, naik bersama kami di perahu ini. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir. Mari kita renungkan, kita tadabburi. Anakku, naik di sini, beriman kepada Allah, jangan bersama orang-orang kafir. Padahal kondisi yang sangat mencekam, kondisinya sangat mencekam. Pada waktu itu orang dihadapkan antara mati dan tidak mati, selamat atau mati, tenggelam. Ya, harusnya seorang ayah yang naluri kebapaannya itu mengatakan begitu, nak sini, jangan bersama orang-orang yang tenggelam, ya kan? Tapi Nabi Nuh mengatakan, wala takum ma'al kafir, jangan bersama orang-orang kafir. Maka pendidikan iman adalah pendidikan yang sangat penting, bahkan ini sebagai landasan gitu ya. Bahkan iman sebelum Quran penting, tapi nanti setelah iman. Sehingga subhanallah nanti Ibnu Mas'ud mengatakan, ini Ibnu Mas'ud ya, beliau mengatakan, nahnu qaumun sa'ubu alaina hifdzul Qur'an wa sahula alaina al-amalu bih. Lihat, para sahabat itu yang dididik oleh Rasul itu pendidikan keimanan yang kokoh itu, mereka mengatakan, kami ini kalau ngafal Quran sulit, tapi kalau mengamalkan Quran mudah bagi kami. Sekali lagi, kami orang yang kalau menghafal Quran sulit, tapi mengamalkan Quran sangat mudah. Ibnu Mas'ud melanjutkan, wasayati zamanun, yakni akan datang suatu saat, suatu zaman yang mana orang-orang itu akan sahula alaihim hifdzul Quran wa sa'uba alaihimul amalu bih. Akan datang generasi di akhir zaman yang mudah sekali mereka menghafal Quran, itu mudah luar biasa, tapi mengamalkannya itu yang sulit, itu mengamalkan sulit. Tentunya para sahabat mudah mengamalkan karena keimanannya kokoh. Hari ini ya mungkin anak-anak kita sangat mudah menghafal dan sulit mengamalkan, ini keimanan kita yang belum dikokohkan sebagai pondasi. Gitu ya. Dan nanti saya sudah sampaikan di sesi kedua tadi bahwasanya pendidikan iman ini juga bagi keluarga muslim telah dilakukan ketika anak terlahir dan dikumandangkan azan ya. Dikumandangkan azan sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengumandangkan azan di telinga Hasan dan Husain, yang walaupun ini hadisnya lemah tapi para ahli hadis ada penguat dari hadis-hadis yang lain sehingga maknanya benar. Ya gitu. Dan ya subhanallah, nanti lihatlah nanti di dalam hadis riwayat Imam Hakim, iftahu ala sibyanikum awala kalimatin la ilaha illallah. Iftahu ala sibyanikum, ajarkan kepada anak-anak kalian satu kalimat ya, ketika mereka sudah mulai belajar bicara, ajarkan mengucapkan la ilaha illallah. Itu mengajarkan ngomongnya ya, ajarkan zikir la ilaha illallah. Iman nih, pendidikan iman gitu. Sehingga sebetulnya pendidikan iman itu bukan sesuatu yang dihafal ya. Kalau hari ini kita menghafal rukun iman ada 6 itu betul, tapi sebuah internalisasi tidak cukup dengan kalimat-kalimat yang dihafal. Sehingga marilah kita renungkan, nanti Rasulullah membonceng seorang sahabat mulia, ini keponakan beliau Abdullah bin Abbas, ini putra Abbas, putra paman Rasul, ini keponakannya dibonceng ya di unta beliau, sehingga kemudian terjadilah dialog iman ya. Dialog iman ini terjadi dan Rasulullah mengatakan, ya gulam inni uallimuka kalimat, wahai anakku sayang, wahai anakku, ini keponakan beliau, inni uallimuka kalimat, saya ini mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat, fahamilah. Yang pertama adalah ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dalam syarahnya para ulama ahli hadis mengatakan, jagalah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, jaga, maka Allah akan menjagamu. Ini kan anak kecil diperintahkan untuk menjaga perintah dan larangan gitu ya. Ihfadillah tajidhu tujahaka, selalu jaga Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Allah itu melihatmu
kau punya perasaan diawasi oleh Rabb itu, sehingga tajidhu tujahak, Allah akan selalu ada untukmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta nih sesuatu, minta saja kepada Allah, jangan pernah minta kepada yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Ini hadirin, ini hendaklah setiap dialog ayah dan bunda kepada anak-anaknya kaitkan dengan keimanan. Anak yang minta misalnya, ya sepatu dedek sudah jebol, belikan sepatu. Minta kepada Allah. Nah, mintalah kepada Allah, wahai anakku. Ya, tolong belikan, seumpamanya minta hadiah. Ya, tolong belikan buku baru, entah apa namanya, hal-hal yang diperlukan. Belikan buku ayah. Belikan sepatu, wahai ayahku. Maka kita kokohkan kepada anak-anak kita. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta saja kepada Allah. Maka subhanallah, nanti di dalam hadis disebutkan seorang yang beriman itu minta sesuatu yang sekecil-kecilnya pun kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu. Hatta idzan qata'a sya'sa na'lihi liyas'alallah. Sampai ketika terputus itu tali sandal kita nih, putus nih. Kita mau ganti sandal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang lupa kita hari ini. Gitu ya, lupa untuk mengaitkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai anakku, jika umat itu mereka berkumpul bersatu padu untuk minta berkumpul bersatu padu ingin memberikanmu manfaat, ingin membantumu memberikan manfaat, lam yanfa'u, enggak bisa mereka bisa memberikan manfaat padamu. Seluruh umat ini kalau bersatu padu ingin mencelakaimu, ya, ingin membahayakanmu, nggak bisa, tidak akan bisa membahayakanmu. Ya, rufatil aqlam wajafatis suhub. Ya, takdir sudah ditulis, wajafatis suhub, dan lembaran-lembaran telah kering. Ini anak dibiasakan minta kepada Allah, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak ini yang terakhir itu anak dimasukkan bagaimana keimanan kepada qada dan qadar, gitu ya. Berikutnya hadirin, ini mendidik anak itu sebetulnya sangat-sangat mudah ya. Pendidikan iman itu sangat mudah karena pada dasarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak ini terlahir sudah membawa keimanan itu. Fa abawahuma yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Sedangkan kedua orang tuanya itu yang kelak menjadikan anaknya menjadi penganut Yahudi, penganut Nasrani atau Majusi, itu tergantung pada orang tuanya itu. Sehingga kalau hari ini para pendidik barat mengatakan anak-anak kita itu seperti kertas yang putih, maka sesungguhnya kalau kita lihat hadis-hadis dan ayat, oh tidak, anak-anak kita bukan seperti kertas putih. Kalau kertas putih kan kosong, nol, zero, nggak ada apa-apa, nggak ada nilai apa-apa ya. Tapi di dalam Islam, anak-anak kita ini terlahir sudah membawa guratan-guratan iman. Guratan-guratan iman mereka. Sehingga mendidik anak itu sebetulnya kalau dikokohkan dengan iman sejak kecil, itu sangat sangat mudah karena keimanan sudah dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi para pendidik, fungsi orang tua hanya iqadzul fitrah. Iqadz, membangunkan keimanan itu. Gitu ya, karena keimanannya sudah dibekalkan. Itu, dan sekali lagi mendidik anak-anak kita, mengokohkan iman itu sangat-sangat mudah karena sudah dibekalkan keimanan itu. Dan nanti di dalam surat Al-A'raf juga Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengambil perjanjian, mitsak, pada kalian ketika kita di alam ruh. Kemudian Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian? Maka seluruh
manusia, seluruh manusia yang ada di dalam ruh itu mengatakan bala syahidna antakulu yaumal qiyamati anna an hadza ghafilin. Betul ya Rabb, kami syahidna, kami menjadi saksi, Engkau adalah Rabb kami. Itu hadirin, dan kita lihat nanti hasil didikan Rasulullah ketika Ibnu Abbas dididik dengan didikan iman sejak kecil itu. Maka kelak nanti lihat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Umar itu kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam pemerintahannya, di dalam masyarakatnya, itu yang ditanya adalah anak-anak muda, itu adalah anak-anak muda yang ditanya. Bahkan Ibnu Abbas ini kelak menjadi penasehat khalifah. Terbayang ya, anak 18 tahun, ini masih muda, sangat muda, ini menjadi penasehat khalifah. Begitu. Dan kita lihat para pemuda dalam Islam itu, karena keimanan mereka sangat kokoh itu, maka kita lihat ini ulama mengatakan syababun muktahilun, anak-anak remaja tapi remaja-remaja yang tua jiwanya. Jadi fisiknya saja yang remaja, jiwa mereka adalah jiwa-jiwa orang-orang dewasa. Kita lihat Usamah bin Zaid, semuanya subhanallah, Usamah bin Zaid, lihat hasil didikan Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid usia 18 tahun sudah memimpin pasukan akan menyerang Romawi pada waktu itu, ya kan, Usamah bin Zaid. Dan kita juga lihat nanti anak-anak muda usia belasan tahun mereka sudah berprestasi luar biasa, gitu ya. Itu hadirin, dan kita lihat nanti ya, dalam hadis yang panjang nanti Ibnu Umar mengatakan laqad ishna burhatan minad dahr, kami ini hidup sangat lama setelah turun hadis Aisyah yang panjang itu. Kami nanti melihat, kami yang belajar iman, kami yang belajar iman dulu sebelum belajar Quran, itu kami mengetahui mana halal, mana haram, sehingga kami bisa mengamalkannya. Sedangkan mereka yang belajar hanya Al-Quran saja tanpa ada muatan nilai iman, mereka membaca, menghafal dari Fatihah sampai akhirnya, tapi yansurunahu nasratad daqal, mereka hanya membaca saja di lisannya, mereka menebarkannya ibarat seseorang yang sedang menebarkan debu-debu itu. Maka hadirin para pemirsa TV One hafizakumullah, bahwasanya pendidikan anak ini menjadi pondasi. Jadi kalau hari ini kenapa anak-anak ini berat disuruh sholat, kenapa anak-anak ini berat diberikan amanah, kenapa anak-anak ini sangat mudah terwarnai oleh lingkungannya, jawabannya adalah mari kita perbaiki lagi pendidikan iman anak-anak kita, karena sesungguhnya iman anak-anak kita ini sedang bermasalah. Sangat mudah kita memberikan program pendidikan ilmu-ilmu yang lain ataupun perintah-perintah yang lain ketika keimanan mereka sudah sangat kokoh. Ya, jadi nanti dalam konsepnya adalah pendidikan iman sebelum pendidikan Quran. Kenapa demikian? Karena keimanan itu seperti pondasi, sedangkan nanti syariat larangan, perintah larangan adalah bangunan, adalah beban yang dibangun di atas pondasi itu. Kalau pondasi kuat, ya maka seberat apapun beban tidak terasa. Ya, tapi ketika pondasinya bermasalah, pondasinya tidak kuat, seringan apapun perintah ataupun beban, dia tidak akan bisa memikulnya. Itu saja, mari kita kokohkan kembali. Jadi jika hari ini ada permasalahan di akhlak, di adab anak-anak kita, maka yang harus kita perbaiki adalah keimanan mereka. Kita kokohkan kembali keimanan mereka, karena keimanan ini sebagai pondasi. Setelah iman, kokohkan Al-Quran. Al-Quran itu yang menopang, mengokohkan keimanan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah hadirkan generasi yang beriman, yang kokoh di keluarga kita, anak-anak kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.